Oh ya, untuk para pendukung Mas Dream semuanya menggunakan busana putih. Mungkin bisa dijelaskan alasannya apa? Saya kan hanya ikut saja ya, semua putih. Saya pakai putih memang kebetulan ini warna favorit saya. Yang putih kan banyak simbol juga yang menandakan ketulusan, bersih, semangat. Ya itu mungkin cita-cita yang diharapkan untuk saya. Mungkin terakhir jelang putusan nih harapannya seperti apa sih dari Mas? Itu harapannya ya bebas murni, harapannya tidak terbukti bersalah. Tetapi bukan soal itu ya, tapi soal proses bagaimana membuktikan tuduhan itu tidak terbukti. Dan kita semua sama-sama belajar bahwa ada perspektif lain dari setiap manusia yang begitu berbeda, yang pada akhirnya hari inilah kita akan melihat apa hasilnya. Untuk kondisi dari istri Pak Nadiem sendiri, mungkin sebagai sahabat melihatnya seperti apa jelang putusan? Saya melihat Franka adalah wanita yang sangat mulia. Dia juga punya iman yang cukup kuat ya, dan dia juga punya kebesaran hati untuk introspeksi, untuk merangkul banyak kawan, sehingga bisa saya bilang salah satu dukungan itu juga karena keluasan hatinya Franka dan juga begitu yakin apa yang diperjuangkan suaminya. Dan gimana ya, ketika seseorang mendapatkan tuduhan berbulan-bulan ini kan suaminya ya Nadiem berusaha membuktikan bahwa tuduhan itu tidak terbukti. Ada orang di sebelahnya dia yang harus tangguh karena di luar soal masalah kasus, ada urusan domestik, ada anak-anak di sana, ada ibu yang rapuh, ada yang putus harapan. Nah, jadi saya melihat Franka adalah bisa seperti simbol manusia ya memang yang bersikap seperti manusia. Ada saatnya dia rapuh, ada saatnya dia kuat, ada saatnya dia berjuang, ada saatnya dia merunduk. Bu Happy, tadi kan ngomongin soal kira-kira kalau misalnya Kak Happy ada di posisi Bu Franka, kira-kira perasaannya gimana? Kuatnya untuk ngadepin pasangan yang ada kasus hukum, dan sebenarnya kasus hukumnya juga nggak jelas. Saya tidak bisa membayangkan diri saya menjadi Franka. Siapapun mungkin tidak bisa membayangkan. Tapi saya hanya bisa membayangkan ketika saya sedang berduka ya, saya pernah kehilangan orang tua atau pernah dalam situasi yang sulit. Itu kita betapa membutuhkan uluran tangan, pelukan hangat, dan tidak menghakimi, tetapi hadir untuk dia. Itu yang bisa saya bayangkan, bahwa dia hanya membutuhkan kehadiran itu. Tapi saya nggak akan pernah bisa membayangkan dia baru melahirkan, saat itu punya 4 anak, sebagai perempuan yang bekerja juga, kan kami bekerja bersama ya hampir 10 tahun. Jadi dia tinggalkan semua pekerjaan itu, lalu dia harus fokus mengurus anak-anak dan mendampingi suaminya. Dia harus tetap tegar dan merawat semangat suaminya, itu bukan sesuatu yang dia harus terlihat kuat di depan banyak orang, itu kan tidak gampang. Itu tadi sih mungkin ya, saya tidak punya kata-kata ya, hanya saya cuma bisa bilang bahwa hati manusia itu begitu tidak bisa dibaca ya. Setiap orang punya perspektif yang luar biasa berbeda. Yang kita pikir dia akan mendukung kita, bisa jadi tidak, atau bahkan sebaliknya. Tapi situasi yang dialami Nadiem ini seperti membuka mata semua orang bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan. Kalau ada tuduhan, kita buktikan dengan cara menggunakan akal kita, ya, integritas kita, berjuang sebaik-baiknya dan hormat kalau katanya yang harus dari bukunya Franka. Melihat banyak dukungan dari masyarakat, dari berbagai elemen, ojol, buruh gitu ya, bahkan dari beberapa public figure. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.